Pernahkah kamu berjalan berdampingan dengan seseorang, lalu tiba-tiba seluruh ruangan seperti memusatkan perhatian pada kalian berdua? Pernahkah kamu merasakan tatapan yang tidak kamu mengerti, seolah orang-orang sedang menebak hubungan apa yang sedang kamu jalani? Dan pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa sebuah pertemuan bisa mengubah hidup seseorang begitu cepat, begitu dalam, begitu tidak terduga? Jika kamu belum pernah merasakannya, maka kamu harus mendengarkan cerita ini. Karena kisah ini bermula dari sebuah tatapan sederhana, yang kemudian menjelma menjadi perjalanan cinta yang membuat semua orang terdiam, bahkan terkejut. Malam itu, lampu-lampu stasiun berpendar lembut, dan angin Tokyo yang dingin membuat napas tampak seperti uap tipis di udara. Di tengah keramaian yang terburu-buru, seorang pemuda Indonesia bernama Adit melangkah pelan sambil menggenggam tangan seorang wanita Jepang bernama Reina. Wajah Adit sedikit menunduk, tubuhnya kaku, seolah ia sedang memikirkan 1000 alasan untuk tidak berada di sana. Sementara Reina berjalan dengan langkah tenang, anggun, dan penuh keyakinan, seakan dunia tidak punya hak untuk menilai mereka. Adit bisa merasakan tatapan orang-orang yang berubah lebih lama dari biasanya. Bisikan halus terdengar memecah keramaian. Apa mereka berpacaran? Itu pemuda Indonesia ya? Perempuan itu kan janda, dia 5 tahun lebih tua. Adit menelan ludah, rasa hangat di telapak tangannya berubah menjadi gugup. Namun Reina justru menggenggam tangannya lebih erat. Ia menoleh dan tersenyum pelan, senyum yang bisa menenangkan badai. Dengan suara lembut ia berkata, "Tidak apa-apa, Adit, aku di sini." Kalimat itu seperti cahaya kecil yang menuntun Adit untuk tetap berdiri tegak. Namun sebelum memahami bagaimana mereka bisa sampai pada momen itu, kisah ini harus kembali ke beberapa bulan sebelumnya, saat Adit pertama kali menginjakan kaki di Jepang untuk bekerja. Ia pemuda sederhana dari keluarga biasa. Bahasa Jepangnya terbata-bata. Kepercayaan dirinya tidak pernah tinggi. Hidupnya hanya soal pekerjaan, kelelahan, dan mencoba bertahan di negeri asing. Saat itu, Adit masih bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan. Rutinitasnya selalu dimulai ketika malam mulai turun, ketika toko hendak tutup, dan ketika suara langkah manusia mulai berkurang. Dan disinilah, tanpa ia tahu, kehidupannya akan berubah. Pada suatu malam yang sunyi, ia mendengar suara lembut seperti seseorang sedang menahan tangis. Di sudut ruangan, duduklah seorang wanita Jepang berusia awal 30, dengan rambut yang tergerai indah dan mata yang sedikit sembab. Namanya Reina. Ia memegang sebuah cincin yang berkilau samar di bawah cahaya lampu toko. Adit mendekat perlahan dan berkata dengan suara canggung, "Maaf, apa kamu baik-baik saja?" Reina menengadah, tersenyum pelan, lalu menjawab, "Aku hanya perlu waktu sebentar. Aku baru bercerai hari ini." Adit terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun malam itu menjadi awal pertemuan yang tidak pernah ia rencanakan. Pertemuan yang kelak akan membuat seluruh hidupnya bergerak ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Dan dari titik itulah, hubungan mereka mulai tumbuh. Bukan karena rencana, bukan karena harapan, tetapi karena dua hati yang sama-sama kesepian, tanpa sadar, saling menemukan. Setelah malam pertama itu, Adit mengira pertemuannya dengan Reina hanyalah momen singkat yang akan hilang begitu saja. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita dewasa seperti Reina, dengan aura lembut namun sedikit sensual, akan kembali muncul dalam rutinitas malamnya yang sederhana. Namun ternyata, ia salah. Keesokan malamnya, saat Adit sedang mengepel lantai, ia melihat sosok yang duduk di bangku dekat pintu masuk. Rambut Reina tergerai lembut, wajahnya tampak lebih segar, dan ia mengenakan mantel putih yang membuat penampilannya terlihat begitu elegan. Adit sempat terpaku, merasa jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Reina mengangguk kecil dan memberi senyum tipis. Senyum yang membuat ruangan malam itu terasa lebih hangat. "Adit, kan?" Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Adit mengangkat kepala, sedikit kaget bahwa ia masih mengingat namanya. "Iya, Reina-san," jawab Adit gugup, tangannya masih memegang gagang pel. Reina tertawa kecil, "Panggil saja Reina." Percakapan mereka malam itu masih kaku, canggung, dan penuh jeda, tetapi sesuatu yang pelan dan tidak terlihat sedang tumbuh. Reina mulai bercerita tentang kegiatannya,
tentang betapa sepinya rumahnya setelah perceraian. Sementara Adit hanya mendengarkan, mencoba menata kata-kata sederhana yang bisa ia ucapkan tanpa salah. Dalam hatinya, Adit merasa aneh. Ia tidak mengerti mengapa seorang wanita seperti Reina ingin menghabiskan waktu bersamanya. Ia tidak mengerti mengapa tatapan Reina kadang terasa begitu lembut, seolah melihat dirinya bukan sebagai pekerja kebersihan, bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai seseorang yang penting. Malam-malam berikutnya pun menjadi kebiasaan baru. Saat jam hampir pukul 9, Reina akan duduk di bangku itu. Terkadang ia membawa kopi hangat untuk Adit. Terkadang ia hanya diam sambil melihatnya bekerja. Dan terkadang, ia berbicara panjang lebar sementara Adit hanya mendengar dengan senyum kecil. Suatu malam, Reina bertanya, "Adit, kamu suka tinggal di Jepang?" Adit terdiam sejenak, lalu menjawab jujur, "Aku suka. Tapi kadang, aku merasa kecil. Seperti tidak ada yang mengenal aku." Reina menatapnya dalam, sedikit lebih dekat dari biasanya. "Kalau begitu, biar aku yang mengenal kamu." Kalimat itu membuat Adit kehilangan kata-kata. Bukan karena keindahan Reina, tetapi karena ketulusan suaranya. Namun semakin dekat mereka, semakin Adit merasa ada sesuatu yang harus ia jaga, sesuatu yang harus ia tutupi. Ia mulai menyadari betapa berbedanya dunia mereka. Reina dewasa, anggun, mapan, dan memiliki masa lalu yang tidak ringan. Sementara ia hanyalah pemuda sederhana yang mencoba bertahan. Dan tepat ketika perasaannya mulai tumbuh, masalah pun mulai muncul dari arah yang tidak ia duga. Pada suatu malam, ketika Adit sedang bersiap pulang, Reina menawarkan sesuatu yang membuat hati Adit bergetar. "Adit, malam ini biar aku yang antar kamu pulang." Adit membeku di tempat. Tawaran itu sederhana, tetapi maknanya tidak. "Reina, tidak perlu. Rumahku jauh dari sini." Reina tersenyum lembut, senyum yang sedikit lebih menggoda daripada biasanya. "Aku tidak keberatan. Aku hanya ingin memastikan kamu pulang dengan selamat." Adit menunduk, menutupi rasa gugup yang mengguncang dadanya. Ia tahu perasaan ini mulai tumbuh terlalu cepat, terlalu dalam. Dan ia tidak yakin dirinya siap. Namun pada malam yang sama itu pula, seseorang di tempat kerja mulai memperhatikan kedekatan mereka. Seseorang yang membuat Adit merasa bahwa apa yang ia lakukan mungkin akan menjadi masalah besar. Malam itu, Adit pulang dengan perasaan campur aduk, antara bahagia, takut, dan tidak percaya. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil Reina mengantarnya pulang akan menjadi titik awal dari konflik yang jauh lebih besar. Sejak malam ketika Reina mengantarnya pulang, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Adit. Setiap kali ia bangun pagi, ia masih bisa mengingat bau parfum lembut Reina yang memenuhi mobil. Setiap malam sebelum berangkat kerja, ia mengecek pantulan dirinya di kaca, memastikan rambutnya rapi, seolah tanpa sadar ia ingin terlihat lebih baik di hadapan Reina. Namun perubahan itu tidak hanya dirasakan Adit. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Pada suatu malam, ketika Adit sedang menggosok lantai di dekat eskalator, rekannya satu tim, Raka, mendekat dengan senyum meledek. "Adit, kok sekarang pulang selalu telat? Ada yang jemput ya?" Adit terhenti, wajahnya memanas. "Tidak ada." Raka tertawa pelan, "Aku lihat kemarin. Perempuan Jepang yang cantik itu kan? Waduh Dit, kamu hebat juga ya." Adit hanya diam. Ia tidak ingin masalah. Ia tidak ingin gosip. Namun gosip adalah hal yang mudah menyebar, apalagi di lingkungan kerja yang padat seperti tempat itu. Beberapa hari kemudian, supervisor mereka, pria tua bernama Sugiyama, memanggil Adit ke ruang istirahat. "Adit, saya dengar kamu dekat dengan seorang pelanggan." Adit menunduk. "Kami hanya berteman." Sugiyama menghela napas panjang. "Hati-hati. Jepang tidak selalu baik pada orang asing. Jangan sampai kamu terseret masalah." Kalimat itu membuat Adit terdiam lama. Meski suaranya tidak meninggi, Adit tahu pesan itu penting. Dan pesan itu menimbulkan ketakutan baru dalam dirinya. Ketakutan yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya, tetapi dengan perasaannya kepada Reina. Namun, seolah dunia tidak ingin memberi Adit kesempatan untuk menjauh, malam itu Reina kembali datang lebih cepat dari biasanya. Ia memakai coat berwarna merah marun,
Rambutnya tergerai jatuh di bahu, dan tatapannya hangat seperti biasa. Adit. Suara itu saja sudah cukup membuat hati Adit melembut. Malam itu mereka duduk di bangku depan toko yang sudah tutup. Reina tampak lebih dekat dari biasanya, tubuhnya sedikit condong ke arahnya. Ada apa? Kamu terlihat tidak seperti biasanya. Adit mencoba tersenyum. Tidak apa-apa. Reina menatapnya lama, lalu berkata, kalau kamu punya masalah, kamu boleh cerita ke aku. Adit terdiam panjang. Ia ingin bercerita, tapi ia takut. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Reina. Ia tidak ingin hubungan ini rumit. Namun Reina tiba-tiba berkata pelan, Adit, kamu tahu, sejak perceraian itu, aku merasa kosong. Rumahku sunyi, hidupku terasa hampa. Tapi ketika berbicara denganmu, entah kenapa rasanya seperti ada bagian dari diriku yang kembali hidup. Suara Reina bergetar sedikit. Adit terkejut. Ia tidak pernah melihat Reina selemah ini. Aku tidak tahu bagaimana memintanya, tapi aku ingin kamu tetap ada. Adit menunduk, jantungnya berdebar kencang. Reina, hubungan kita mungkin sulit. Aku takut orang-orang akan salah paham. Reina tersenyum kecil, namun matanya menyiratkan kesedihan. Biarkan mereka salah paham. Selama kamu tidak salah paham tentang diriku. Kalimat itu menghantam Adit lebih dalam dari yang ia bayangkan. Seolah segala tembok yang ia bangun untuk menjaga jarak runtuh secara perlahan. Pada malam yang sama, sesuatu terjadi. Saat Adit hendak pulang, Raka muncul dari balik pojok ruangan dan melihat Reina menunggu Adit di pintu luar. Adit segera menunduk. Raka tersenyum, kali ini tidak meledek, tetapi penasaran. Luar biasa, Dit, kamu serius dengan dia? Adit tidak menjawab. Ia hanya berjalan cepat ke arah Reina. Rasa canggung memenuhi dadanya. Tapi di sisi lain, hatinya dipenuhi hangat yang tidak bisa ia jelaskan. Dan itulah malam ketika Adit sadar bahwa ia berada di persimpangan besar. Satu jalan menuju masa depannya sendiri. Satu jalan menuju Reina, perempuan 5 tahun lebih tua yang sudah membuatnya tenggelam terlalu dalam. Dan keberadaan Raka yang mengetahui hubungan itu, hanyalah awal dari masalah yang lebih rumit. Hubungan Adit dan Reina berkembang lebih cepat daripada yang pernah Adit bayangkan. Setiap malam, setelah toko tutup, mereka akan berjalan bersama menuju parkiran. Terkadang Reina mengantar Adit pulang. Terkadang mereka hanya duduk lama di dalam mobil, membiarkan kehangatan kabin mobil menggantikan dinginnya malam Tokyo. Namun justru saat kedekatan itu makin dalam, tekanan dari luar mulai muncul dengan lebih kuat. Suatu malam, saat Adit sedang mengembalikan alat pembersih ke gudang, ia mendengar dua rekan kerjanya berbicara dengan nada yang tidak mengenakan. Kamu tahu Adit? Dia dekat dengan janda Jepang itu. Benarkah? Wah, jangan-jangan dia hanya memanfaatkan si pemuda itu. Bisa jadi sebaliknya. Mungkin Adit yang mau hidup enak. Adit berhenti di balik pintu, dadanya mengeras. Kata-kata itu menusuk seperti jarum kecil yang tidak terlihat. Ia tidak ingin mendengarnya, tapi ia tidak bisa menutup telinganya. Malam itu, saat ia keluar dari gudang, Raka menunggunya di lorong. Adit, kamu hati-hati ya. Adit menghela napas. Semua orang mulai bicara macam-macam. Aku tidak ingin bikin masalah. Raka menatapnya serius. Kalau kamu suka dia, ya perjuangkan. Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Kalimat itu membuat Adit terdiam lama. Ia tidak pernah memikirkan perjuangan. Ia hanya berjalan mengikuti perasaannya, tanpa menyadari betapa banyak mata yang memperhatikan langkahnya. Ketika ia keluar dari pintu belakang toko, Reina sudah menunggunya dengan coat hitam dan wajah yang terlihat sedikit lelah, tetapi tetap cantik. Tatapannya melembut ketika melihat Adit mendekat. Adit, apa kamu baik-baik saja? Adit memaksa tersenyum. Iya, hanya sedikit lelah. Reina menatapnya lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. Kalau ada yang mengganggu, kamu bisa cerita ke aku. Adit menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Reina menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara hampir berbisik. Aku khawatir karena aku peduli. Kata-kata itu membuat Adit kehilangan napas sejenak. Reina tidak pernah menyatakannya dengan gamblang sebelumnya.
Dan mendengar itu, ada sesuatu yang bergerak di dalam diri Adit. Campuran hangat, takut, dan harapan. Malam itu, mereka duduk di dalam mobil. Hujan tipis jatuh di kaca depan, menciptakan suara lembut yang memberi suasana intim. Reina memandang lurus ke depan. Adit, aku tahu hubungan kita tidak mudah. Aku tahu orang-orang bicara. Tapi kamu harus tahu satu hal. Aku memilih kamu. Adit memalingkan wajah, menatap Reina yang terlihat begitu dekat, begitu tulus. Kamu tidak takut apa kata mereka? Reina menghela napas pelan. Jika aku hidup untuk menyenangkan semua orang, aku tidak akan pernah bahagia. Dan aku sudah terlalu lama tidak merasakan bahagia. Adit merasakan jantungnya berdetak cepat, seperti mencoba melompat keluar dari dadanya. Reina. Ya. Aku takut kecewakan kamu. Aku takut merusak hidup kamu. Reina tersenyum lembut, tatapannya sedikit berkaca-kaca. Yang membuat hidupku rusak bukan kamu, Adit. Yang membuat hidupku rusak adalah orang-orang yang tidak mengerti hatiku. Dan kamu justru membuatku merasa hidup lagi. Adit terpaku, tenggorokannya terasa mengencang. Ia tidak pernah mendengar kalimat seperti itu sebelumnya. Bukan dari siapapun. Namun ketika momen itu hampir berubah menjadi kehangatan yang sempurna, ponsel Reina berbunyi. Layar menyala, menampilkan satu nama yang membuat wajah Reina mengeras. Ibunya. Reina mematikan suara panggilan itu, menatap Adit sambil tersenyum tipis. Besok aku harus bicara serius dengan ibuku. Serius tentang apa? Serius tentang kamu. Hati Adit mencelos. Dunia seakan berhenti bergerak. Ia tahu, dari titik ini, tidak akan ada jalan mundur. Dan di balik semua itu, ia tidak tahu bahwa pembicaraan dengan keluarga Reina akan memicu sebuah konflik yang jauh lebih besar daripada sekadar bisikan orang-orang. Sebuah konflik yang akan menentukan apakah hubungan mereka layak dipertahankan atau harus berhenti di sini. Pagi itu, Reina bangun lebih awal dari biasanya. Rumahnya sunyi seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tahu hari itu ia harus bicara dengan ibunya. Bicara tentang Adit. Bicara tentang keputusan yang mungkin akan membuat keluarganya terkejut, atau bahkan menentangnya. Di sisi lain kota, Adit berangkat kerja dengan perasaan yang tidak menentu. Kepalanya penuh pertanyaan. Apakah hubungan ini benar? Apakah ia layak untuk Reina? Apakah keluarga Reina bisa menerima dirinya yang tidak punya apa-apa? Suara gemuruh kereta pagi itu hanya membuat pikirannya semakin bising. Ketika malam tiba, Adit bekerja seperti biasa. Ia mencoba fokus, tetapi tangannya tremor halus saat membersihkan meja. Setiap menit seolah berjalan lebih lambat. Ia menunggu kabar dari Reina, tapi ponselnya tetap sunyi. Hingga akhirnya, tepat saat Adit hendak pulang, pintu toko terbuka. Reina berdiri di sana. Tanpa coat, tanpa make-up. Hanya wajah lelah dengan mata yang sedikit memerah. Adit mendekat pelan. Reina, kamu tidak apa-apa. Reina tersenyum tipis, senyum yang memaksa diri untuk tetap kuat. Aku sudah bicara dengan ibu. Adit menelan ludah. Lalu bagaimana? Reina menarik napas panjang sebelum berkata. Ibu tidak setuju. Ia bilang aku harus membangun kehidupan baru dengan seseorang yang selevel. Ia bilang orang akan menghakimi aku. Ia bilang aku hanya mencari pelarian. Adit menunduk. Rasa sesak menekan dadanya. Aku mengerti. Kalau kamu ingin berhenti, aku tidak apa-apa. Reina menggeleng cepat, matanya membesar. Adit, jangan bilang seperti itu. Karena itu bukan yang aku inginkan. Adit terkejut. Reina melangkah lebih dekat, suaranya bergetar halus. Aku bilang pada ibu, bahwa aku sudah pernah hidup untuk orang lain. Dan lihat apa yang terjadi. Aku tidak ingin mengulanginya. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Dan di dalam hidupku yang baru, ada kamu. Adit terpaku. Tubuhnya bergetar kecil. Entah karena takut atau bahagia. Reina. Ya. Kenapa kamu berani memilih aku? Reina menatap mata Adit dalam-dalam, dengan kelembutan yang hanya muncul ketika seseorang sudah menentukan hatinya. Karena kamu laki-laki pertama yang membuat aku merasa dihargai. Kamu tidak melihat masa laluku.
Kamu melihat diriku. Dan itu hal yang tidak pernah bisa dilakukan siapapun sebelumnya. Adit tidak mampu berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak oleh keharuan yang sulit ia tahan. Ia ingin memeluk Reina saat itu juga, tapi ia ragu. Namun sebelum ia sempat bergerak, Reina sudah lebih dulu mendekat dan memeluknya erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Adit, kita bisa melawan komentar orang. Bagaimana dengan keluargamu? Akan sulit, tapi bukan tidak mungkin. Dan aku sudah siap menjalaninya. Mereka berdiri di bawah langit malam Tokyo yang penuh lampu kota. Hujan kecil mulai turun, menciptakan suara lembut di trotoar. Namun tidak ada yang bergerak menjauh. Tidak ada yang menyerah. Dunia boleh menilai. Dunia boleh berbicara. Tetapi hati mereka sudah memilih satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, Adit dan Reina mulai berjalan beriringan di tempat umum untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Dan seperti adegan yang dulu begitu menegangkan, orang-orang kembali menatap mereka. Bisikan muncul. Tatapan datang. Tetapi kali ini, Adit menggenggam tangan Reina lebih erat. Dan Reina tersenyum, berkata pelan. Kita sudah sejauh ini. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Adit mengangguk. Ia mengangkat wajahnya dengan percaya diri. Lalu berkata pelan, kalau ini salah, maka aku rela salah dengan kamu setiap hari. Reina tertawa kecil dan menatapnya dengan mata yang bersinar. Dunia boleh tidak mengerti. Tapi aku mengerti kamu. Dan itu sudah cukup. Mereka melangkah melalui keramaian Tokyo, tangan saling menggenggam, hati saling menjaga. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adit tahu ia berada di tempat yang benar. Di samping seseorang yang memihak padanya tanpa ragu. Di samping seseorang yang memilihnya tanpa syarat. Cerita ini mengajarkan satu hal. Cinta tidak diukur dari usia. Tidak diukur dari status masa lalu. Tidak diukur dari perbedaan. Cinta hanya diukur dari keberanian dua hati yang ingin tetap bersama. Jika kamu pernah mencintai seseorang yang berbeda dari dirimu, kamu pasti memahami perasaan ini. Dan jika kamu belum pernah merasakannya, mungkin kisah ini adalah pengingat bahwa cinta akan selalu datang pada mereka yang berani membuka pintu. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Dan tetap ikuti kanal ini untuk cerita lainnya. Karena setiap senja membawa cerita baru yang mungkin sedang kamu tunggu-tunggu. Tamat.